Secara resmi, hampir semua negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab di Asia Barat tidak mengakui posisi dan keberadaan Israel kecuali dua negara, yaitu Yordania dan Mesir, dan kemungkinan besar Uni Emirat Arab juga. Di atas kertas, begitulah catatannya, tapi politik dunia menuntut dibuatnya berbagai macam kesepakatan, baik secara terbuka maupun rahasia. Tarik ulur antara pemerintah-pemerintah dunia dalam mempertahankan, melindungi, dan memperluas pengaruh selalu terjadi baik disadari maupun tidak. Isu Israel ini, kami di Indonesia masih memegang teguh jika Israel tidak perlu diakui. Tetapi apakah negara-negara di Liga Arab setuju dengan kami? Bagaimana dengan negara-negara Arab? Check this out. Meninggalnya Sultan Qaboos bin Said pada Januari 2020 dipandang sebagai kabar duka bagi pemerintah Israel. Karena Sultan Qaboos yang memerintah Oman sejak tahun 1970 telah memulai upaya untuk memperbaiki hubungan negara-negara Arab, khususnya negaranya dengan Israel. Sultan Qaboos dipuji oleh para pemimpin pro-Israel sebagai individu yang luar biasa karena tekadnya untuk menjalin hubungan informal dengan Israel dan menjauhkan diri dari pembahasan masalah Palestina. Pada Oktober 2018, mendiang Sultan Qaboos bertindak berani dengan mengundang Benyamin Netanyahu dan istrinya ke negaranya untuk kunjungan pertama, guna membahas isu-isu terkait perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Barat. Sultan Haitham yang naik tahta mengumumkan pergantian Menteri Luar Negeri yaitu Yusuf bin Alawi setelah percakapan antara Yusuf dan rekannya dari Israel yang bernama Gabi Ashkenazi berlangsung pada 8 Agustus 2020. Dari sudut pandang Maroko, mereka sebenarnya sedang menghadapi dilema yang diciptakan oleh permainan politik licik dari Israel. Israel melalui Benyamin Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir telah mencoba melobi pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung posisi Maroko di beberapa daerah bergejolak di sebelah barat Gurun Sahara. Selama Maroko setuju untuk mengakui Israel, Gurun Sahara bagian barat masih diperebutkan antara pemerintah Maroko dan kelompok Front Polisario. Setelah kelompok itu memperjuangkan kemerdekaannya dari Spanyol di lokasi itu sejak tahun 1975. Konflik itu berlanjut sampai sekarang tanpa henti akibat upaya pemberontakan untuk mendirikan negara baru bernama Republik Sahrawi. Pada Februari 2020, media Israel melaporkan pertemuan rahasia yang diadakan antara Menteri Luar Negeri Maroko yang bernama Nasir Bourita dan Benyamin Netanyahu yang diduga oleh Israel membahas langkah-langkah normalisasi awal untuk pembentukan hubungan diplomatik awal antara kedua negara. Salah satu negara bersahabat tidak resmi dengan Israel adalah Bahrain. Bahrain dan Israel memiliki musuh yang sama yaitu Iran. Belum lagi setelah Bahrain mulai terang-terangan menyatakan dukungan atas serangkaian tindakan yang dilakukan Israel terhadap musuh-musuhnya. Dalam laporan awal tahun 2019, Bahrain dan Israel dikatakan telah sepakat untuk menjalin hubungan diplomatik pada tahun 2017. Dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Bahrain yang bernama Khalid bin Ahmed. Dukungannya yang kuat kepada Israel dikritik oleh beberapa pihak di pemerintahan Bahrain sendiri setelah Khalid tercatat melakukan pertemuan di Washington, Amerika Serikat dengan mitranya yang saat itu adalah Israel Katz. Tidak diketahui mengapa Khalid bin Ahmed diganti pada tahun 2020. Banyak pihak mengklaim jika pergantian dirinya yang telah menjabat selama 15 tahun berkaitan dengan sentimen pro-Israelnya. Khalid bin Ahmed adalah satu-satunya pemimpin Bahrain yang secara terbuka membela hak kedaulatan Israel serta hak Israel untuk mempertahankan posisi mereka dalam perang. Setelah Uni Emirat Arab mengumumkan persetujuannya untuk mengakui Israel, negara Zionis itu mengumumkan kemungkinan jika Bahrain akan mengikutinya. Pada Februari 2020, dalam pertemuan antara Benyamin Netanyahu dan Ketua Kedutaan Besar Sudan yang bernama Abdel Fattah Burhan yang diadakan di Uganda, kedua pemerintah disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjalin hubungan awal yang formal.
Pertemuan itu merupakan pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara sejak Sudan merdeka pada 1956. Dalam perkembangan terakhir, tanggal 19 Agustus 2020, pemerintah Sudan baru saja memecat juru bicara Kementerian Luar Negeri mereka yang bernama Haidar Badawi setelah Haidar secara terbuka menyatakan persetujuannya untuk Sudan dan Israel mencapai perdamaian. Pernyataan itu, bagaimanapun, dikatakan telah dibuat tanpa persetujuan dari pemerintah Sudan. Dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Sudan yang disepakati bersama. Meski begitu, Israel masih menaruh harapan besar agar kerjasama antara mereka dan Sudan tetap bisa berlanjut. Bagaimana dengan hubungan Arab Saudi dengan Israel? Kisah kerjasama kedua negara memiliki beberapa rumor yang berbeda dan cukup sulit untuk dikonfirmasi keasliannya. Dalam sebuah pengungkapan pada tahun 2017, Pangeran Muhammad bin Salman disebut-sebut hadir ke Tel Aviv untuk mengatur serangkaian pertemuan dengan agenda membawa perdamaian di Asia Barat. Di antara orang-orang yang ditemui Salman saat itu adalah Benyamin Netanyahu. Sebagian besar analis memperkirakan jika isu terbesar yang dibahas dalam pertemuan rahasia itu adalah isu Iran dan ancaman negara itu terhadap negara-negara Asia Barat dan Israel. Beberapa komentar juga menggambarkan sentimen anti-Iran di antara negara-negara Arab sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sentimen anti-Israel menyusul pertemuan kedua negara itu. Pada tahun 2019, Arab Saudi dilaporkan membeli teknologi perangkat lunak intelijen dari Israel dengan harga 300 juta US dollar yang dilakukan langsung di London. Meski keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik. Presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Donald Trump dengan gembira mengungkapkan pandangan jika Arab Saudi kemungkinan besar akan bergabung dalam mengakui Israel dalam melindungi kepentingan mereka. Tapi Arab Saudi dilaporkan tidak setuju dengan apa yang diklaim oleh Trump. Jika kalian mempelajari politik dunia saat ini, kalian pasti akan melihat perubahan kecil yang lambat laun melemahkan sentimen anti-Israel di antara negara-negara Arab. Beberapa analis politik berpendapat jika sesuatu yang besar pasti akan terjadi jika negara-negara Arab mau bersatu dengan Israel. Yang menarik adalah semuanya akan kembali ke satu negara saja, yaitu Iran. Apa pendapat kalian tentang perubahan itu? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.